sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bengkalis, Pak Rusdianto SPDMM. Yang terhormat Bapak para Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat rekan-rekan majelis guru, staf dan pegawai tata usaha SMK Negeri 1 Bengkalis, serta siswa-siswi kami yang kami banggakan dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan upacara bendera bagaimana seperti biasanya kita laksanakan. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum amanat akan Bapak sampaikan, Bapak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada petugas upacara pada pagi hari ini. Apresiasi sebesar-besarnya kepada kelas 12 TKJA yang sudah melaksanakan upacara dengan baik, dan harapannya ke depannya kepada kelas yang akan melanjutkan di minggu yang berikutnya dapat terus meningkatkan dan mempertahankan pelaksanaan upacara di pagi hari ini. Adapun amanat upacara yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini sebenarnya masih berkesinambungan juga dengan amanat yang disampaikan di minggu sebelumnya, dan Bapak harap Ananda semua siswa-siswi kami masih mengingat jikalau di minggu lalu itu Pak Bambang juga masih menyampaikan tentang kedisiplinan. Sama, hari ini juga Bapak masih menyampaikan tema yang sama. Kali ini tema yang akan Bapak sampaikan adalah menjadi pribadi yang disiplin. Menjadi pribadi yang disiplin bagi seorang siswa dan siswi itu adalah kewajiban. Bukan hanya siswa dan siswi, guru, orang tua, bahkan semua lapisan masyarakat yang ada di negara ini. Disiplin itu adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Sedikit Bapak sampaikan tentang apa itu disiplin. Secara umum, disiplin itu berarti mengikuti, menaati peraturan ataupun tata tertib yang berlaku di semua elemen, baik itu di negara, di lingkungan masyarakat. Dan tentunya siswa-siswi kami pada saat ini berada di lingkungan sekolah, maka harus mengikuti ataupun mentaati aturan atau tata tertib yang ada di sekolah ini. Nah, dalam praktik pelaksanaan yang namanya disiplin ataupun menjadi pribadi yang disiplin, ada beberapa hal yang perlu siswa-siswi kami pahami. Setidaknya ada banyak sebenarnya bagaimana bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri daripada pelaksanaan pribadi yang disiplin itu. Tetapi kali ini Bapak coba merangkum 3 poin saja supaya nanti Ananda dapat mengingatnya, dan harapannya dari 3 poin ini saja nanti Ananda dapat mempraktikkannya dalam kehidupan bersekolah di SMK Negeri 1 Bengkalis ini. Bapak yakin Ananda akan menjadi pribadi yang lebih baik, mampu berperilaku menjadi lebih baik. Poin yang pertama yang ingin Bapak sampaikan itu adalah terkait menjadi pribadi yang disiplin, manajemen waktu. Perlu Anda ketahui, akhir-akhir ini kita diperlihatkan dengan aksi-aksi daripada individu-individu tertentu. Bapak tidak bilang semua siswa, sebut aja oknum siswa tertentu. Dari hal paling kecil bisa kita lihat, pada pagi hari ini setidaknya ada 2 guru kita yang bergantian di mimbar ini untuk mengarahkan siswa-siswi kami untuk upacara. Belum lagi piket yang terjun ke belakang. Hanya untuk apa? Hanya untuk memanggil supaya Ananda semua bisa melaksanakan upacara. Sebenarnya Bapak tidak habis pikir, jadwal sudah dibagi, Ananda semua ada yang di sini sudah 2 tahun, ada yang sudah setahun, bahkan yang kelas 10 sekalipun sudah 1 semester berada di sekolah ini. Tapi realita dan faktanya kita lihat, hanya untuk berbaris buat 2 baris saja Ananda tidak sanggup. Dan hanya untuk datang 7.15 kita tank langsung mulai upacara tidak sanggup. Saya tidak tahu apa yang Ananda sanggupi. Saya tidak tahu. Tetapi itulah indahnya kehidupan ini. Ananda selalu diberi kesempatan. Bukan hanya Ananda, semua orang diberi kesempatan. Makanya Bapak sampaikan hari ini sangat penting yang namanya manajemen waktu. Kita tahu 7.15 itu waktunya untuk mulai upacara. Makanya atur porsi kegiatan Ananda. Usahakan datang sebelum jam 7. Dan ketika tahu hari ini ada jadwal upacara, silakan 7:05, 7:10, silakan di lapangan. Bentuk barisan, tidak perlu lagi diarahkan. Silakan buat barisannya, bahkan wali kelas harus turun. Itu poin yang pertama. Manajemen waktu. Aturlah porsi kegiatan Ananda. Buatlah Ananda tidak datang terlambat ke sekolah. Buatlah Anda mampu mengikuti jadwal yang sudah dibuat di sekolah ini. Ingat, jadwal yang dibuat di sekolah ini tidak ada yang di luar sisi kemanusiaan. Semuanya masih manusiawi. Karena yang menyusun itu guru dan guru juga manusia gitu. Kemudian, poin yang kedua yang ingin Bapak sampaikan itu adalah komitmen.
Ini paling penting. Percuma kita punya angan-angan, saya ingin berubah, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi hanya di hayalan, tidak ada praktiknya. Makanya pentingnya namanya komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu berarti fokus mental. Kesitulah keinginan kalian, itulah yang ingin kalian lakukan, itulah yang ingin kalian laksanakan. Percayalah Anda semua, ketika Anda sudah membagi waktu Anda dengan baik, dan Anda meyakini itulah yang terbaik untuk diri Anda, ketika Anda punya komitmen untuk menjalankan itu sudah satu dari tahap untuk menuju kesuksesan Anda. Karena paling tidak, Anda semua sudah punya langkah yang pasti. Ingat, sesuatu yang sistematis hasilnya pasti baik, tetapi sesuatu yang dihasilkan secara terburu-buru, percayalah, akan terus ada kekurangan dan akan ada kekurangan. Kemudian, poin yang terakhir, selain manajemen waktu dan komitmen, ini yang paling sulit dilaksanakan. Konsisten. Konsisten. Apa itu konsisten? Berarti hal baik yang sudah direncanakan dan sudah menjadi komitmen dilakukan secara berulang-ulang. Dan itu paling sulit. Hari ini Anda berbaris tepat waktu, datang tepat waktu. Tapi Anda melihat kelas sebelah masih nongkrong di belakang sana. Bahkan yang paling parah ada yang masih makan gorengan, padahal sebentar lagi mau upacara. Godaan-godaan seperti itu pastinya akan merusak momentum Anda semua yang sudah punya komitmen tadi. Oleh karena itu Bapak tekankan, ketika Anda sudah memiliki manajemen waktu yang baik, sudah memiliki komitmen yang baik, konsisten, jalankan. Tidak usah peduli kiri dan kanan. Karena ketika Anda sukses, itu untuk kebaikan Anda juga. Tetapi ketika Anda jatuh dalam keterpurukan, Anda juga yang merasakan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak tekankan kepada kelas 10, 11, dan kepada kelas 12 yang tentunya dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi sudah akan meninggalkan sekolah ini. Bapak hanya berharap 3 poin tadi betul-betul diingat. Dan Bapak cuma mau tekankan, perilaku disiplin sampai saat ini belum pernah ada yang rugi. Bapak kasih satu contoh negara. Sebenarnya negara ini negara yang jatuh dari keterpurukan, namanya negara Jepang. Hancur tahun 1945 karena bom, tapi bangkit. Periode bangkitnya Jepang dengan periode bangkitnya Indonesia itu hampir sama. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Bapak tidak mengkerdilkan bangsa ini. Bapak yakin bangsa ini punya tujuan yang besar, punya generasi muda yang hebat. Tetapi ada satu hal yang perlu kita contoh, yaitu disiplin. Dan ingat, disiplin ini membawa negara Jepang menjadi kemajuan. Dan harapannya bukan hanya negara Jepang yang Bapak contohkan yang mengalami kemajuan, Anda semua pun bisa mencapai kemajuan tersebut. Demikian amanah singkat pada pagi hari ini. Jikalau ada tutur kata yang salah, Bapak memohon maaf. Atas perhatian dari siswa-siswi kami, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi untuk kita semua. Siap. Gerak. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.